hadir di sini ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan materi calon guru penggerak. Sebelum saya memulai pengimbasan materi ini, saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, bukan lebih pintar dan cerdas dari Bapak Ibu. Hanya saja kesempatan saya lebih dulu untuk mengikuti calon guru penggerak. Ya. Perkenalkan, di sini nama saya Tia Krisnawati. Saya di sini calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Purnama 1 Jakarta. Nah, alhamdulillah hari ini saya akan melakukan pengimbasan ya, pengimbasan guru penggerak modul 1.1 sampai 1.4 ya. Untuk hari ini saya fokus ke pengimbasan budaya positif yang ada di modul 1.4. Selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Ilmu-ilmu di sini ternyata ada keterkaitannya antara modul titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Adapun modul titik 1 itu saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk modul 1.2 saya mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Untuk modul 1.3 saya mempelajari visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah di modul 1.4 saya mempelajari budaya positif. Oke, yang pertama adalah modul titik 1, filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara itu memiliki pemikiran yang amat sangat unik ya dalam filosofinya. Salah satunya adalah guru harus berpihak pada murid, harus menuntun sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Kenapa sih guru itu harus berpihak pada murid? Contohnya seperti ini. Kalau kita berpihak pada murid, berarti kita mendukung apapun itu kegiatan murid. Contohnya kita berarti memberikan rasa nyaman kepada murid. Rasa nyaman di sini berarti kita memberikan kebebasan dalam mereka belajar, menuntun mereka, mengembangkan minat dan bakat mereka, terutama di bidang pendidikan. Nah, itu yang sebetulnya penanaman yang ditanamkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kita juga harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Artinya gini, kita mungkin tidak bisa mengajarkan anak sama seperti waktu kita masih kecil. Mungkin kalau kita waktu masih sekolah, mungkin kalau kita tidak bisa menjawab, mungkin ada yang namanya sebuah penggaris besar yang sudah dipegang di tangan bapak ibu guru kita yang dulu. Tidak bisa menjawab, penggaris itu mungkin menyentuh anggota dari badan kita. Nah, kalau sekarang sudah tidak bisa lagi kita seperti itu mengajarkannya. Karena apa? Anak-anak murid kita ini hidup di zaman milenial, berhubungan dengan gadget, ya. Kita tidak bisa menyamakan waktu kita masih sekolah dengan yang sekarang. Kalau dulu mungkin di zaman kita gadget itu sesuatu hal yang aneh. Kalau sekarang, kalau nggak ada gadget, mungkin pembelajaran tidak akan berjalan. Bahkan mungkin sangat mendukung yang namanya gadget. Makanya Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat menuntun, menginginkan tuh pembelajaran itu harus sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi kita harus menyesuaikan peserta didik kita, murid kita nih hidup di zaman yang mana sih? Apakah hidup di zaman yang dulu atau hidup di zaman yang milenial gitu ya. Nah, supaya bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Nah, di modul 1.2 ini saya mendapatkan ilmu. Sebetulnya nilai dan peran guru penggerak itu sebetulnya sudah ada sih di diri kita sendiri. Cuma kita sudah banyak menerapkan prakteknya. Cuma teorinya tuh baru nyampe, baru paham pada
pada saat saya melakukan kegiatan CGP ini, salah satunya adalah berpihak pada murid. Kalau berpihak pada murid, saya yakin Bapak Ibu di sini pasti berpihak pada murid. Pasti Bapak Ibu di sini pasti memberikan kenyamanan dalam hal pembelajaran. Contohnya saja, saya melihat teman-teman dari Bapak Ibu ini memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menuntun, yang mengarahkan kepada peserta didik ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah nilai dalam guru penggerak itu adalah mandiri. Mandiri di sini adalah sebagai guru penggerak, kita wajib mengembangkan diri kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti sudah sering mengembangkan dirinya. Salah satunya adalah mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar, atau BIMTEK, ya. Mungkin kita semua yang ada di SMK Purnama itu pasti sudah mempunyai nilai mandiri, ya. Seperti mengikuti BIMTEK, saya yakin semuanya pasti sudah pernah. Yang ketiga adalah nilai dalam guru penggerak itu adalah reflektif, ya. Reflektif ini adalah setiap pembelajaran tentunya kita harus melakukan refleksi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ke depannya pembelajaran kita itu ada koreksi, bisa lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Artinya gini, setiap kita melakukan pembelajaran tentunya kita pasti bertanya dalam hati, pembelajaran yang saya lakukan ini kira-kira membuat murid ini paham atau tidak dengan pembelajaran kita. Maunya murid pembelajaran kita tuh seperti apa sih agar mereka nyaman dengan materi yang kita sampaikan. Nah, kita wajib melakukan reflektif supaya apa? Supaya kita bisa mengoreksi apakah yang saya ajarkan ke siswa tersebut materinya itu bisa nyangkut, bisa nyambung. Terkadang kita menjadi guru itu kadang-kadang egois. Menurut kita materi yang sudah kita sampaikan tuh benar, paham, tapi belum tentu ke murid itu bisa diterima. Nah, itulah tujuannya kita harus memiliki nilai reflektif, ya, dan itu harus dimiliki oleh guru penggerak. Nah, yang keempat adalah kolaboratif. Saya juga yakin Bapak Ibu di sini dan saya pun pernah melakukan namanya kegiatan kolaboratif. Salah satunya contohnya adalah saya wali kelas. Saya berkolaboratif dengan guru BP. Artinya gini, mungkin seorang wali kelas pasti punya yang namanya masalah dengan peserta didik. Saya berkolaborasi dengan guru BP terkait diskusi dengan perkembangan masalah peserta didik, bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Apakah hanya dengan guru BP saja saya berkolaboratif? Tidak. Ya, salah satunya adalah saya berkolaboratif dengan guru informatika. Di situ di materi observasi, saya melakukan kegiatan observasi dengan kegiatan observasi ke Ragunan, ke observasi ke Monas. Nah, di situ saya meminta siswa, silakan kalian observasi ke lokasi tersebut dengan membuat video vlog. Nah, video vlog itu kan berhubungan dengan materi informatika. Nah, disitulah saya mulai berkolaboratif sesuai dengan nilai yang ada pada guru penggerak. Nah, yang selanjutnya adalah inovatif, yang terakhir. Nah, inovatif di sini adalah supaya siswa itu tidak jenuh dengan pembelajaran di dalam kelas. Biasanya kan siswa itu jenuh ya, pembelajaran di dalam kelas terus. Saya melakukan inovasi baru seperti pembelajaran di luar kelas. Supaya apa? Supaya anak tuh tidak gabut, kalau bahasa gaulnya ya, tidak bosan gitu. Saya melakukan inovasi. Gimana nih caranya biar materi saya itu tuh nggak banyak bicara, nggak banyak ceramah, tapi anak nyaman. Saya harus berinovasi, ya, berinovasi dengan cara melakukan pembelajaran di luar kelas. Biasanya anak-anak itu paling senang loh kalau pembelajaran di luar kelas. Betul tidak? Betul ya. Ya, karena apalagi kalau misalnya disuruh kegiatan keluar sekolahan tuh. Misalnya kegiatan keragunan, itu anak senang banget, heling-heling. Karena saya punya pengalaman dari anak murid yang kemarin kegiatan observasi keragunan, ke GOR, ke mana lagi tuh, pokoknya keluar kelas deh. Mereka tuh sangat antusias melakukan kegiatan. Kenapa? 2 tahun yang lalu itu mereka COVID, pembelajaran benar-benar daring dari rumah.
Nah, pada saat SMK mereka full belajar. Nah, dari situ mereka tuh sangat antusias sekali melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Nah, itu kita wajib sebagai guru penggerak itu harus memiliki nilai inovatif supaya pembelajaran itu bisa bermakna, ya. Nah, kalau sudah ada nilai, tentunya ada peran. Nah, nilai dan peran ini sangat berkesinambungan satu sama lain. Nah, peran dari guru penggerak itu yang pertama adalah pemimpin pembelajaran, kepemimpinan murid, kolaborasi, coach bagi guru lain, dan komunitas praktisi. Yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti menjadi pemimpin pembelajaran. Namanya juga pemimpin, berarti dia paling depan yang memimpin segala pembelajaran yang ada di kelas. Kalau guru tidak bisa menjadi pemimpin pembelajaran, siapa nanti yang akan jadi pemimpin pelajaran di kelas? Tentunya kita juga. Nah, sebagai guru penggerak, kita harus memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran. Kitalah manajernya yang ada di kelas, ya. Selanjutnya adalah kepemimpinan murid. Nah, kalau kita sudah bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kita harus bisa yang namanya menjadikan siswa itu sebagai kepemimpinan murid. Cara saya menjadikan siswa menjadi kepemimpinan murid adalah pada saat melaksanakan presentasi kelompok, ya, melalui PowerPoint. Saya memberikan tugas kepada anak, oke, kelompok 1 maju ke depan. Silakan kalian jelaskan apa presentasi kalian sesuai dengan materi yang kemarin. Dengan anak mengungkapkan hasil diskusi kelompok mereka ke depan kelas melalui PowerPoint mereka, melalui setelah diskusi kelompok, dari situlah siswa akan muncul kepemimpinan dari murid dia sendiri. Nah, terus yang terakhir, yang selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini adalah kalau misalnya kepemimpinan murid saya lebih mengajak siswa itu maju ke depan pada saat tugas presentasi. Nah, kolaborasi di sini adalah pada saat diskusi kelompok. Nah, karena diskusi kelompok itu gabung dengan peserta yang lain atau peserta didik yang lain, tentunya muncullah kolaborasi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Nah, selanjutnya adalah coach bagi guru lain. Saya yakin Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah memiliki peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Bahkan mungkin lebih dari saya. Salah satunya adalah pada saat saya melakukan pengimbasan ke teman saya yang pertama adalah Bu Neneng, ya. Waktu dia pengen pergi ke Lampung itu dia masih bingung menggunakan aplikasi LMS, Learning Management System. Nah, di situ saya mencoba menjadi coach bagi guru lain. Saya mengarahkan bagaimana cara mengupload tugas di LMS, mengirimkan tugas di LMS gitu. Atau salah kedua adalah pengimbasan kepada teman saya Ibu Indri. Kebetulan beliau juga pengen tahu bagaimana caranya membuat portofolio digital. Nah, di situ saya mencoba melakukan pengimbasan bagi teman saya Bu Indri dalam kegiatan coach bagi guru lain. Nah, yang terakhir adalah komunitas praktisi. Sebagai guru penggerak, tentunya kita harus bisa menggerakkan suatu komunitas. Artinya tidak harus menjadi ketua untuk menjadi komunitas. Menjadi anggota pun kita harus bisa menjadi komunitas praktisi. Salah satunya adalah saya ikut berperan aktif dan mendukung apapun kegiatan yang ada di MGMP, terutama MGMP Bahasa Indonesia. Terus saya juga selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu. Misalnya kalau di sekolah ada kegiatan awal tahun, kegiatan seperti kumpul dengan pengarahan dengan Bapak pengawas. Nah, di situ kita harus memiliki nilai peran guru penggerak, salah satunya adalah komunitas praktisi. Nah, kita sekarang sudah masuk ke modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Di sini visi itu ibaratnya impian. Kita berharap impian kita itu bisa dicapai. Nah, begitu pula dengan guru penggerak itu harus mempunyai visi. Tujuannya adalah supaya kita bisa
menggapai impian itu. Nah, visi guru penggerak ini yang saya harapkan adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, gotong royong, dan berkebinekaan global dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kalau kita lihat dari profil Pancasila itu ada banyak ya Bapak Ibu. Ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, ada gotong royong, ada keberkebinekaan global gitu. Nah, saya lebih ke beriman dan bergotong royong. Kenapa? Karena kegiatan beriman dan bergotong royong itu amat sangat dekat ya dengan siswa. Salah satunya adalah mungkin pembiasaan-pembiasaan yang bagus-bagus seperti tadarus, sholat duha. Nah, itu mulai harusnya kita sebagai guru itu memang harus menggerakkan siswa-siswa di sini supaya terwujud peserta didik yang beriman sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau untuk bergotong royong, saya paham betul siswa-siswa di sini tingkat kegotong royongannya sangat tinggi. Terbukti pada saat tugas piket. Ya, kenapa? Karena tugas piket itu termasuk kegiatan bergotong royong di mana siswa itu diberikan amanah tanggung jawab bagaimana dia menjaga kebersihan kelasnya sendiri. Kalau kelasnya bersih itu pastinya membuat pembelajaran menjadi nyaman. Kalau pembelajaran nyaman itu berarti kita sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang keempat adalah budaya positif. Nah, tujuan budaya positif di sini adalah kita melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu bisa memberikan contoh kepada saya. Pembiasaan positif yang ada di sekolah kita itu salah satu contohnya apa? Tadarus ya. Oke, tadarus. Nah, kenapa saya lebih ambil ke tadarus ya? Karena itu merupakan dimensi yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila ya, yaitu beriman. Nah, kalau misalnya kita melakukan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa, terus membaca tadarus, insya Allah pembelajaran selanjutnya itu akan berjalan dengan lancar, bermakna, diridhoi oleh Allah. Jadi saya melakukan pembiasaan positif di sekolah. Salah satunya adalah yang sudah diterapkan dan berjalan sampai saat ini adalah kegiatan tadarus. Nah, oke, baik ya. Nah, di sini selanjutnya adalah refleksi. Dari pengimbasan hari ini kita fokus ke modul 1.4. Nah, di 1.4 ini amat sangat unik ya Bapak Ibu daripada modul-modul yang lain. Kenapa saya bilang amat sangat unik? Karena di modul 1.4 ini kita sudah mulai yang namanya mempelajari kasus-kasus yang ada di sekolah kita ya. Contohnya gini, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin rata-rata sebagai seorang wali kelas pasti menemukan banyak kasus yang ada di kelasnya masing-masing, baik terhadap siswanya sendiri maupun terhadap orang tuanya sendiri. Kita ambil kepada siswanya saja ya. Nah, di modul 1.4 ini kita benar-benar diajak untuk memecahkan masalah jika menemukan kasus, supaya masalah yang ditemukan itu bisa diambil jalan keluarnya, bisa diambil sebagai keputusan yang baik. Nah, di modul 1.4 ini saya mempelajari tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kenapa di modul 1.4 ini sangat unik? Ya karena selama di 1.4 ini kita betul-betul mempelajari sebuah kasus siswa di mana bagaimana caranya kita tuh diminta untuk memecahkan masalah. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh kasus ya. Katakanlah kasus yang pertama yang saya ambil yang poin yang pertama. Nah, di sini adalah Sabrina itu dia terlambat masuk sekolah ya. Terlambat masuk sekolah tapi dia tidak menyadari kalau dia itu tidak menggunakan sepatu hitam. Pernah gak Bapak Ibu mendapatkan
siswa Bapak Ibu sendiri udah datangnya terlambat, pakai sepatu bebas, tidak hitam, tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Pernah nggak? Nah, dari sinilah kita diminta untuk memecahkan kasus tersebut, ya. Cuma di sini di bedanya adalah kita di sini tidak mau tahu dengan alasan siswa tersebut, sehingga membuat siswa tersebut itu menjadi malu dan tidak percaya diri seharian, sehingga tidak mau keluar kelas. Dan bagaimana caranya? Kita harus memecahkan masalah tersebut. Dan di modul 1.4 ini kita betul-betul diajak untuk menemukan solusinya dan diminta untuk mengambil sebuah keputusan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, apakah ada hubungannya sama kasus yang tadi? Tentunya ada. Yang pertama adalah disiplin positif. Kenapa sih kita harus menerapkan disiplin positif? Yang pertama adalah tujuan kita menerapkan disiplin positif adalah supaya kita bisa memberikan contoh kepada siswa bagaimana sih disiplin positif yang baik itu. Nah, kalau kita dengar kata disiplin itu berarti kita melakukan suatu kegiatan yang memang kegiatannya itu tuh harus dipatuhi, ya. Nah, kalau positif kan sesuatu hal yang baik, ya. Berarti disiplin positif itu sama saja seperti cara kita untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, selanjutnya di modul 1.4 juga saya belajar tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, yang paling menarik ini adalah perbedaan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau dulu ada anak yang membuat masalah, tentunya saya bawaannya pengen menghukum anak, ya. Ternyata pada saat saya masuk ke dalam guru penggerak ini, kita tidak boleh yang namanya langsung menghukum anak, ya. Jadi contohnya gini, saya pernah menyuruh anak itu menulis, saya berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi sampai 3 halaman kertas. Menurut Bapak Ibu itu suatu hukuman atau penghargaan? Itu hukuman. Nah, ternyata ternyata itu sesuatu hal yang sebetulnya itu membuat anak tuh tidak akan jerak dengan kelakuan dia, bahkan cenderung hanya buat menghindari kemarahan guru yang berkelanjutan gitu. Dan itu sebetulnya kelebihan kita mengikuti CGP itu adalah supaya kita bisa menyelesaikan suatu masalah atau kasus sesuai dengan sesuai dengan posisi-posisi kita sebagai guru penggerak, ya. Tentunya harus menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, di sini posisi kontrolnya itu yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya dulu sebelum ikut guru penggerak, saya selalu menempatkan posisi saya itu dengan murid sebagai teman. Tujuannya tuh sebetulnya biar anak itu lebih dekat sama saya. Tidak ada batasan antara guru dan siswa. Tapi ternyata setelah saya ikut guru penggerak, ternyata saya tidak boleh memposisikan saya sebagai teman. Saya harus memposisikan diri saya itu sebagai pemantau ataupun manajer. Supaya apa? Supaya anak itu tidak ada yang namanya bisa membatasi diri antara guru dengan siswa. Dan itu ilmu-ilmu di situ baru saya dapatkan dari pada saat saya melakukan kegiatan program guru penggerak ini. Nah, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat kita menemukan suatu kasus itu, kita tidak bisa langsung menyelesaikan secara kilat. Harus ada yang namanya tahapan-tahapan. Ya, tahapan-tahapan itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Artinya yang pertama saya lakukan jika saya menemukan kasus, katakanlah misalnya gini, saya menemukan siswa yang tidak mau piket, ya. Tentunya Bapak Ibu pernah menemukan siswa yang
disuruh piket susah banget. Akhirnya saya memanggil siswa tersebut ya, dengan memanggil siswa tersebut dan menanyakan, kenapa sih kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke ruang guru? Tentunya anak pastinya jawabnya, iya bu, karena saya tidak piket gitu. Nah dari situlah nanti muncul kegiatan menstabilkan identitas anak. Nah setelah itu kita mungkin bisa bertanya kepada anak tersebut alasan dia kenapa tidak ikut piket. Nah nanti itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita jelaskan kalau piket itu kan salah satu dimensi profil Pancasila, yaitu bergotong royong. Nah kalau kita sudah mempunyai sifat yang gotong royong, berarti kita punya sifat yang bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa? Atas diri kita dan orang banyak, karena piket itu untuk kenyamanan pembelajaran kita juga. Nanti yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, maksud dari keyakinan kelas di sini adalah saya baru paham juga pada saat saya mengikuti program CGP, ternyata kita perlu loh Bapak Ibu melakukan kegiatan keyakinan kelas. Nah, biasanya kan kalau kita lihat di kelas nih cuma ada jadwal mata pelajaran, struktur organisasi, sama apa lagi? Sudah ya, cuma itu saja ya. Nah, ternyata kita perlu membuat yang namanya poster keyakinan kelas. Tujuannya apa? Supaya anak-anak itu bisa menyepakati menyepakati peraturan-peraturan apa saja yang sudah disepakati di awal tahun. Nah, salah satu contohnya adalah saya membuat keyakinan kelas itu ada 5. Yang pertama adalah izin dan keluar masuk pada saat pembelajaran. Artinya dengan kita membuat keyakinan kelas seperti itu, anak itu akan lebih tertib keluar masuk kelas ya. Karena kalau kita tidak membuat keyakinan kelas itu, bisa jadi pada saat pergantian pelajaran anak tuh memanfaatkan waktu tersebut untuk keluar masuk kelas. Tapi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas dan anak itu melanggar, tentunya anak itu pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, yang kedua keyakinan kelas yang saya buat adalah tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya itu anak-anak paling males yang namanya buang sampah sembarangan. Padahal yang namanya tong sampah tuh sudah banyak banget di depan kelas, tapi masih ada aja yang buang di lantai ataupun di kelas. Nah, itu wajib kita buat keyakinan kelas supaya pada saat nanti ada anak yang melanggar, anak sudah tahu konsekuensi apa yang akan diterima jika dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Nah, selanjutnya mungkin saya nggak akan sampai sedetail yang salah satu. Terus untuk keyakinan kelas yang selanjutnya adalah tidak menyalakan handphone atau tidak menggunakan handphone jika tidak diperintah oleh guru. Artinya gini, jangan sampai pada saat pembelajaran anak bukannya fokus kepada materi pembelajaran, hanya fokus kepada handphone masing-masing. Nah, itu kita perlu juga membuat keyakinan kelas supaya apa? Supaya anak tuh bisa menyepakati apa-apa saja yang sudah disepakati di awal pembelajaran dalam keyakinan kelas tersebut ya. Nah, terus selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia ya. Nah, setiap tindakan seseorang itu pastinya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Nah, sebetulnya anak-anak kita di sini kebutuhan dasar yang paling menonjol itu tentang apa sih Bapak Ibu? Kalau menurut saya tentang kasih sayang dan rasa diterima. Artinya gini, pernah gak Bapak Ibu melihat pembelajaran di kelas ternyata ada anak yang tidur atau lebih senang mendengarkan musik? Nah, itu sebetulnya anak itu cuma butuh kasih sayang sih atau rasa perhatian. Dari siapa? Dari kita dulu ya. Kalau misalnya kita menganggap itu anak kok pembelajaran saya kok tidur mulu ya, atau kok pembelajaran saya kok lebih senang dengerin musik daripada saya berbicara. Coba deh Bapak Ibu, kalau dipikir anak kita itu butuh yang namanya kebutuhan dasar, salah satunya adalah kasih sayang ya. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara memperhatikan dia, mengajak dia bicara, bertanya apa yang dia inginkan ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh peserta didik kita ya. Oke. Nah, jadi
yang disampaikan dalam modul ini tentunya yang ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah budaya positif yang ada di lingkungan sekolah ya, di kelas ya. Jadi intinya kita di sini sama-sama mari mulai melakukan budaya positif ya. Dimulai dari kita sendiri, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah mendengarkan pemaparan dari saya tentang materi guru penggerak. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang masih belum dipahami, dimengerti, atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang mendengarkan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.